warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Khalid Ahmad dengan NIM 24330497. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan dasar dengan OSPF. Di sini saya sudah menjelaskan 2 kali, sebelumnya sudah dijelaskan 1 kali, cuma tetap videonya mic-nya lupa dinyalakan. Lanjut aja. Pertama, kita lihat konfigurasi dari si IP router 0 ya, dengan IP 10.2 dengan default gateway-nya 10.1. Itu menggunakan dari IP pas Ethernet dari router 0. Itu seperti 1 digunakan sebagai gateway. Oke, selanjutnya dari serial 2 yaitu 12.1 dengan default subnet mask 255.250. Selanjutnya kita cek si router 1 dengan IP serial 2-nya yang menyambung ke router 1 ke router 0 dengan IP 12.2. IP-nya sama seperti si IP router 0. Ini dari serial 3 yaitu 10.0.2.3.1. IP-nya sama seperti di router 2. Selanjutnya, karena si router 1 ini mempunyai cabang yaitu si PC1, kita menggunakan IP-nya, menambahkan IP sebagai di gateway yaitu 12.1. Di PC1 otomatis IP si gateway-nya 12.1 benar dengan IP address-nya itu 192.168.20.2 di subnet Indonesia 255.255.250. Oke, selanjutnya dari router 2. Router 2 dengan serial 2-nya itu 110.0.23.2. IP-nya sama seperti si router 1 di serial 3-nya router 1. Ini kita mulai di serial 2-nya. Karena di sini kita tidak ada sambungan lagi, jadi kita hanya menggunakan serial 2, tapi kita ini mempunyai cabang yaitu si PC2, otomatis kasetan 0 ya. Kita isi IP yaitu 30.1. Oke, sama. Otomatis si PC2 ini mempunyai IP gateway-nya yaitu 3.1, oke. Dengan IP address 30.2. Selanjutnya kita akan coba ping terlebih dahulu. Setelah kita ping, kita akan cek si konfigurasi di CLI-nya. Kita coba dari PC 0 ke router 0, apakah berhasil. PC 0 ke router 1 berhasil. PC 0 ke router 2 berhasil. PC 0 ke PC 1 berhasil. Oke. Nice. PC 0 ke PC 2 berhasil. Oke, nice banget. Kita hapus dulu supaya kelihatan. Selanjutnya dari router 0 ke router 1 berhasil. Router 0 ke router 2 berhasil. Oke, nice banget. Dan kita coba dari si PC1 ke router 0 berhasil. PC1 ke PC0 berhasil. PC1 ke router 1 berhasil. PC1 ke router 2 berhasil. PC1 ke PC2 berhasil. Nice banget. Dan kita coba PC2 ke PC0 berhasil. PC2 ke ke router 0 berhasil. Selanjutnya dari PC2 ke PC1 berhasil. PC2 ke router 1 berhasil. Selanjutnya dari PC2 ke router 2 berhasil. Ya, berhasil. Nice sekali. Selanjutnya kita akan cek konfigurasi CLI di router 0 terlebih dahulu. Kita lihat IP-nya ya teman-teman. Kita X kita sini kita cek cari
ada, jika tidak ada kita show IP route untuk melihat IP di router ini yang mana saja, terus show IP OSPF naik neighbor friend neighbor selanjutnya show wait show IP OSPF sorry typo. Terjadi sebentar so IP oh sorry kita ada yang kurang ada so IP route OSF friend. Nah sorry selanjutnya kita akan aku jelaskan mengenai yang pertama dari si IP router di sini yaitu nyambung ke yang pertama dengan 10.0.12.0 di sini yaitu di serial 2 nya serial 2 si router 0 ini 10.0.23.0 kita nyambung di serial 2 juga melalui via si 12.2 ya berarti dari si ini. Oke. Selanjutnya dari 192 ini 192.0/24 kita nyambung juga melalui serial 2 via si 10.0.12.2 yaitu si IP ini. Selanjutnya kita nyambung juga dengan IP 30.0/24 sama juga dari serial 2 yaitu dengan via 12.2 tetap sama. Selanjutnya kita cek di NICBOR ID-nya dari sisa IP OSPF NICBOR kita dapatkan kita bisa nyambung dengan 20.1 yaitu si addressnya 10.0.12.2 di serial 2 nya si router 0. Oke selanjutnya oke di sini soalnya router OSPF so IP router OSPF di router OSPF nya kita nyambung juga dengan si 10.0.23 serial 2 selanjutnya 20.0 serial 2 30.0 juga serial 2 via-nya sama itu 10.0.12.2. Oke. Selanjutnya kita akan cek si konfigurasi dari router 1 melalui CLI-nya. Wait, tunggu sebentar ya. Tidak bisa mencet. Oh sorry. Oke. Kita X untuk exit, X lagi untuk exit. Kemudian kita show IP route-nya. Show IP OSPF neighbor. Selanjutnya show IP show IP route OSPF sorry lupa tadi sepertinya harusnya. Nah kita akan saya jelaskan yang pertama itu dari IP router dengan sambungannya mana aja. Yang pertama kita nyambung dengan si 12.0 melalui si serial 2 ini sebelah sini berarti sebelah kiri. Selanjutnya kita nyambung dengan si 23.0 di serial 3 nya si router 1 sebelah sini berarti. Selanjutnya kita juga nyambung dengan seperti 0.24 si IP-nya PC 0 dan router 0 via 12.1 berarti si via ini router via serial 2 si router 0
Selanjutnya dengan 20.0 kita nyambung juga, yaitu IP dengan nyambung, maksudnya kita nyambung di fase Ethernet 0/0. Kita nyambung juga dengan 30.0/4, yaitu IP router 2 PC2 dengan via 23.2, berarti via si router 2 serial 2. Oke, selanjutnya kita cek yang sebelahnya, yaitu network. Yang pertama di sini punya network ID dengan 192.168.10.1, yaitu gateway si router 0, 3.1 gateway-nya si router 2. Dengan address-nya yaitu 12.1, berarti router serial 2-nya kita nyambung dengan itu 232 serial 2-nya si router 2. Interface-nya itu serial 2 dan serial 3. Kita nyambung. Selanjutnya kita cek dari SP router SPF ini, kita nyambung dengan seperti yang tadi kita jelaskan di sebelah mana ya, sebelah sini. Kita connect juga, masa yang ini. Nah, 10 ini dan ini kita connect dengan mereka dengan via 12.1 dan 23.2, yaitu serial 2 dan serial 3-nya. Oke, selanjutnya kita cek dari router 2. Router 2 kita kecilkan dulu supaya kelihatan. Kita X untuk exit, X lagi untuk exit. Selanjutnya kita show IP route dan show IP OSPF neighbor. Selanjutnya show IP OSPF salah, kembali ke root OSPF. Oke, ini sebenarnya sama seperti tadi ya penjelasannya. Kita connect dengan 12.0 via 23.1 di serial 2. 12.10 titik kita connect dengan ini melalui via si ini. Oke. Selanjutnya 23.0 ini connect dengan serial 2. Kita connect dengan IP router 0 dan PC 0 via 23.1 yang ini. Terus connect juga dengan 20.0 itu via sama seperti 23.1 sama. Selanjutnya juga kita connect dengan IP PC 2 kita, berarti ya PC 2 ya. Iya benar, PC 2 dengan fase Ethernet 0/0. Dan kita akan lihat sini router 2 dengan network ID-nya 20.1, berarti kita connect ini dengan address-nya yaitu 2.0.23.1. Kita nyambung di serial 2-nya si router 2, sorry. Kita selanjutnya kita cek sisau IP route OSPF. Sini kita punya koneksi dengan si 10.0.12.0 dengan via 0.23.1 di serial 2, selanjutnya dengan 192 IP ini si channel di 10.0 di 10.0.23.1 serial 2-nya juga sama. Ini sama serial 2, via-nya juga sama, tapi kita connect dengan PC 0 dan router 0. Oke. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan.
Oke, mungkin untuk penjelasan yang ada di Cisco Packet Tracer cukup di situ. Oh, kita coba dulu ketika salah satu jalurnya diputus, apakah masih bisa ping atau tidak. Oke, kita coba ya. PC 0 ke PC 2, apakah bisa? Pilot, PC 1 ke PC 2, pilot, router 0 ke router 1, gak sukses, router 0 ke router 2, ini progress dan pilot, dan router 1 ke router 2, ini progress, pilot, oke. Jawabannya berarti tidak bisa ya, jika diputuskan si jalurnya. Ini di sini peran router 1 di sini sebagai jembatan antara router 0 dengan router 2. Terus baliknya router 2 dengan router 0 seperti itu sebagai jembatan. Kita akan menjawab pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaannya. Apakah terlihat? Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya ya teman-teman. Ini bisa digeser. Bentar. Kita kecilkan. Cukup. Pertanyaan pertama, kita akan menjawab pertanyaan si analisis ini. Itu pertanyaan analisis. Pertanyaan apa perbedaan utama OSPF dengan si RIP ini? Perbedaan utamanya adalah OSPF itu menggunakan protokol routing yang dinamis berbasis link state. Oke. Dengan sedangkan si RIP dia tuh berbasis distance vector. Yang selanjutnya OSPF itu menggunakan yang namanya adalah algoritma Dijkstra, yaitu fungsinya untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan cost dalam kurung untuk bandwidth. Oke. Sedangkan si RIP itu menggunakan yang namanya mencari router terbaik berdasarkan jumlah hop. Jumlah hop itu jumlah lompatannya. Itu perbedaan utamanya. Selanjutnya OSPF itu lebih cepat, lebih efisien, dan mendukung jaringan besar. Jaringan besar itu dia tuh bisa mendukung banyak area ya. Selanjutnya OSPF juga menggunakan sistem area. Tentunya untuk RIP itu dia lebih sederhana, tapi lebih lambat dan tidak efisien untuk jaringan besar. Kita ke pertanyaan kedua. Mengapa semua router harus berada dalam area 0 pada topologi ini? Seperti yang saya jelaskan. Area 0 itu sebagai area utama dalam OSPF. Sebenarnya bisa juga menggunakan area lain. Tapi itu jika topologinya besar. Karena ini hanya topologi dasar untuk belajar, itu hanya menggunakan area 0 saja sudah cukup. Karena topologinya sederhana, yang itu hanya menggunakan 3 router. Yaitu agar mempermudah komunikasi si router ini. Komunikasi router 0, komunikasi router 1, komunikasi router 2, karena hanya 3 router itu menggunakan area 0 aja sudah cukup. Jadi tidak perlu konfigurasi lagi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? Yang pertama, yang seperti saya jelaskan di soal 4 tadi, OSPF itu menggunakan namanya algoritma Dijkstra, ya. Jangan menghitung jumlah total cost yang paling rendah. Berarti cost dihitung berdasarkan link. Ya, semakin besar bandwidth ini, semakin kecil juga si cost. Dengan mencari namanya jumlah jalur terbaik berdasarkan jaringan tersebut. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat ya berarti. Pertanyaan keempat. Akhirnya kita sudah coba di CLI namanya IP OSPF Neighbor. Itu fungsinya apa sih? Yang pertama, untuk melihat status hubungan antar router dalam jaringan OSPF.
Tadi seperti yang kita lihat di router 0, itu dia mempunyai hubungan OSPF dengan si router 1, dan router 1 mempunyai hubungan OSPF dengan router 0 dan router 2, dan router 2 itu mempunyai hubungan dengan router 1. Dan router 1 ini dia sebagai jembatan atau penghubungan, sehingga kita bisa berkomunikasi tersebut. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir, bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utamanya terputus? Seperti yang sudah kita coba tadi pada live video pada percobaan tadi, kan kita coba tuh router 2 dengan router 1 dengan router 2, jalurnya diputus. Apa yang terjadi? Dan yang terjadi adalah saat kita ping itu tidak terhubung, karena cara kerja OSPF itu yaitu pertama, OSPF akan mendeteksi perubahan topologi, apalagi ada jika terputus, dia akan memberikan informasi ke router lainnya dan menghitung ulang rute terbaik dengan algoritma si Dijkstra. Jika dia mencari alternatif lain, jika tidak ketemu, maka tidak akan bisa terkoneksi. Seperti yang kita coba tadi, mungkin itu saja ya untuk menjawab pertanyaan dari saya, dan penjelasan video pada Cisco Packet Tracer. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf juga apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.